Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Bapak-bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Ketua Jurusan Departemen Kimia, yang kami hormati Sekretaris Jurusan Program Studi Kimia, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya peserta kuliah umum online pada pagi hari ini. Kemudian juga kami hormati para mahasiswa kimia yang pada hari ini ikut bergabung pada kegiatan perkuliahan. Puji kemudian yang kami hormati Bapak Trijoko dari Universitas Gadjah Mada yang pada pagi hari ini bertindak sebagai pembicara kuliah umum. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat nikmatnya. Alhamdulillah dengan nikmat sehat sempat pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti satu kegiatan itu kuliah umum yang diselenggarakan oleh program studi atau jurusan kimia FMIPA Unsur. Kami atas nama pimpinan Fakultas MIPA sekaligus juga pribadi tentu mengapresiasi kegiatan pada kali ini, apalagi di tengah-tengah kondisi yang sangat memprihatinkan semua bangsa ini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Wabah ini tentu telah merubah tatanan kehidupan kita dari biasa hidup dalam zona nyaman, bergeser, berpindah ke zona yang barangkali tadinya tidak nyaman. Kita dipaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus keluar dari zona nyaman yang selama ini. Dampaknya luar biasa dari kegiatan adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Proses pembelajaran yang semula kita lakukan secara tatap muka, offline, harus berpindah, kita harus keluar dengan menggunakan masuk ke dalam zona lain, yaitu proses pembelajaran secara daring atau online. Ini kita rasakan semua, betapa berat, betul. Tapi alhamdulillah dengan kondisi ini setelah beberapa bulan kita menjalani kehidupan, teman-teman, seluruh kegiatan aktivitas di lingkungan Fakultas MIPA, semua apapun bentuknya sudah menggunakan online atau daring. Tidak tersuka ini, saya apresiasi sekali kepada kimia, alhamdulillah. Ya. Di tengah keterbatasan, kita masih bisa memanfaatkan teknologi yang begitu luar biasa, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi ini telah mampu membantu kita. Teknologi ini telah mampu menembus batas wilayah, sehingga kita dengan mudah bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan. Alhamdulillah, ya, dengan memanfaatkan teknologi, komunikasi dan informasi, kita hari ini bisa menyelenggarakan satu kegiatan, yaitu kegiatan perkuliahan umum. Dan tentu saya berpesan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa kimia, jangan pernah patah semangat. Ya, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita masih bisa berkarya, kita masih mampu berpartisipasi pada kegiatan apapun dengan menggunakan media yang tidak asing buat kita adalah yang media online sekarang ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, khususnya para peserta seminar pada pagi ini penting buat kita semua di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat sekali. Ya. Oleh karena itu, kita pentingnya untuk saling menguatkan, kita pentingnya saling mengisi. Ya. Terutama para Bapak Joko, ini Tri Joko dari UGM, kita bisa berbagi ya, ilmu pengetahuan di antara kita semua. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang sedang dan akan kita bisa berbagi pada kesempatan kali ini. Lagi kami atas pimpinan fakultas tentu pada kimia mengapresiasi kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, tidak kurang apapun. Barangkali yang disampaikan mudah-mudahan selamat Pak Amin dan teman-teman yang berkarya pada pagi hari ini, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Kemudian sebelum saya menutup acara ini memenuhi undangan panitia, acara kuliah umum saya buka yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Dr. Andes Sunadi MSI yang telah memberikan sambutan dan juga pembukaan pada online general lecture bidang biokimia pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan langsung memasuki ke sesi kuliah umum atau acara inti yang akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Dr. Puji Lestari MSI yang merupakan dosen Fakultas MIPA Unsud, dan selanjutnya akan dilaksanakan sesi diskusi oleh pembicara Bapak Tri Joko Raharjo PhD dari dosen Universitas Gadjah Mada. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator Ibu Puji Lestari. Persilakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Yusuf Matin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Rabu 23 Juni 2020, bidang kajian biokimia jurusan kimia Fakultas MIPA Unsud menyelenggarakan online general lecture dengan narasumber Bapak Tri Joko Raharjo PhD dari Departemen Kimia FMIPA UGM dan Institute for Halal Industry and System UGM. Terima kasih kepada Bapak Tri Joko Raharjo PhD yang telah berkenan bergabung pada online general lecture ini dan juga berkenan untuk berbagi ilmu. Sebelum dimulai online general lecture ini, maka akan saya bacakan dulu CV dari Pak Tri Joko. Nama Tri Joko Raharjo, SSI, MSI, PhD. Nama Tri Joko Raharjo, SSI, MSI, PhD. Kemudian area of expertise division, Chemical Sciences, Medicinal and Biomolecular Chemistry. Kemudian Chemical Sciences, Proteins and Peptides, Medicinal and Biochemical Chemistry. Adapun kemudian berikutnya adalah terkait dengan research interest, yaitu food analysis, enzyme and molecular biotechnology. Selanjutnya terkait dengan penelitian, cukup banyak penelitian dari Pak Tri Joko. Kalau dibacakan semua akan menghabiskan waktu. Ini akan saya bacakan 3 penelitian teratas yang ada di CV beliau. Yang pertama itu pengembangan metode analisis gelatin babi menggunakan marker peptida dengan high resolution accurate mass spectrometry HRA-MS. Kemudian yang kedua, cloning dan overekspresi gen pengkode lipase dari bakteri alkalikins SPJG3 strain lokal. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah produksi gum santan untuk mendukung industri pangan nasional menggunakan bahan baku lokal dan ramah lingkungan. Selanjutnya, pembuatan molekuler probe untuk uji otentifikasi kehalalan pangan dengan teknik real-time polymerase chain reaction. Selanjutnya, cloning dan overekspresi gen pengkode lipase dari bakteri alkalikins SPJG3 strains lokal. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, sangat banyak sekali. Selanjutnya, langsung ke pengabdian. Ke pengabdian beliau juga sangat banyak sekali.
Jadi pengabdian beliau cukup banyak. Mohon maaf sebentar. Ya, pengabdian adalah interviewer dan reviewer dalam kegiatan seleksi substansi calon penerima beasiswa LPDP tahun 2019. Kemudian penguatan kemandirian Desa Gerbasari Samigaluh Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pengembangan produk Ekoprint, sosialisasi laboratorium kimia organik FMIPA UGM dalam forum musyawarah guru mata pelajaran kimia di Belitung, dan masih banyak lagi ini CV-nya. Selanjutnya kita masuk ke daftar publikasi beliau. Ini juga tidak kalah menariknya karena daftar publikasi beliau juga sangat banyak sekali. Nah, yang pertama dalam bentuk buku, yaitu berupa buku dengan judul Kimia Hasil Alam, kemudian metode analisis kimia fisika pada makanan dan minuman, kemudian pada proceeding, synthesis of Singeron using NiCl2 N6H2O NaBH4 as a selective hydrogenation reaction agent, toxicity and anti-malaria activity of ethyl acetate fraction of Indonesian spong Acanthella cavernosa, partial purification and biochemical characterization of extracellular lipase from Azospirillum sp JG3 bacteria. Ya. Dan masih banyak lagi, ini publikasi jurnal juga sangat luar biasa. Kemudian salah satu ini saya bacakan saja. Overexpression of lipase gene from alkali gains SPJG3 and its activity towards hydrolysis reaction. Dan ke bawah masih banyak lagi. Jadi sangat kompetensi sekali dari beliau. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Tri Joko Raharjo, PhD, untuk menyampaikan paparan materinya dengan judul Analisis Molekuler untuk Pengujian Halal. Monggo, Pak Tri. Baik, terima kasih Bu Puji untuk perkenalannya. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Dekan FMIPA Unsud, Bapak Kepala Jurusan, Kepala Departemen, Bapak dan Ibu staf pengajar, serta para peserta online general lecture kedua jurusan Kimia FMIPA Unsud. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekedar sharing atas apa yang sudah kami lakukan di laboratorium dalam rangka menjalankan peran sebagai dosen, peneliti maupun pengabdian pada masyarakat tadi disampaikan. Walaupun pengabdian itu banyaknya cara jalan-jalan ya, Ibu Puji dibacakan juga tadi gitu kan. Baik, hari ini sebelum apa istilahnya, sebelum menyampaikan materi, ya waktu dihubungi oleh panitia, saya tawarkan dua topik yang bisa saya sampaikan waktu itu. Yang pertama yang lagi ngetren mengenai COVID, tapi memang sudah banyak sekali forum-forum webinar yang menyampaikan tentang COVID. Maka mungkin sedikit berbeda hari ini, saya akan menyampaikan topik yang saya tawarkan dulu yang kebetulan dipilih oleh panitia mengenai analisis dalam rangka pengujian halal. Jadi topik kita hari ini adalah analisis molekuler untuk pengujian halal. Nah, kebetulan saya adalah salah satu peneliti di Institute for Halal Industry and System atau IHIS UGM
yang merupakan salah satu pusat unggulan iptek di Indonesia. Jadi satu-satunya PUI tentang halal itu ada di UGM, yaitu IHIS tersebut. Sedikit promosi ini. Baik, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, kenapa kita atau kami concern dengan halal ini? Jadi beberapa minggu yang lalu baru saja kita dihebohkan oleh berita mengenai adanya pemalsuan daging sapi dengan daging babi di Bandung, kalau tidak salah, yang volumenya juga luar biasa besar. Gitu. Jadi itu masalah yang betul-betul ada di depan mata kita. Nah, sebelum itu juga banyak kasus. Beberapa tahun lalu ada kasus masalah Viostin, ya, Viostin dan Ensiplek yang mau tidak mau harus ditarik dari peredaran. Dan yang kasus tidak diberitakan cukup banyak. Saya kebetulan diberi kesempatan untuk membantu teman-teman di Badan POM Pusat, di BPOMN. Jadi kita sering, jadi saya tahu sedikit banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan industri pangan dan farmasi yang berkaitan dengan masalah kehalalan produk maupun bahan baku. Jadi itu masalah real yang ada di masyarakat kita. Nah, sehingga hari ini saya akan coba cerita sedikit apa itu pengujian halal secara singkat nanti. Kemudian karena ekspertis atau bidang yang saya dalami adalah dalam bidang analisis molekul, ada dua, mudah-mudahan nanti waktunya cukup, yaitu analisis yang berbasis DNA menggunakan PCR dan real-time PCR, dan analisis yang berbasis protein dengan menggunakan spektrometri massa. Itu kurang lebih yang akan menjadi cerita saya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, kalau kita bicara halal, ya halal haram itu domainnya ulama, betul bahwa itu adalah ketentuan agama sebagaimana difirmankan di surat Al-Baqarah ayat 168. Di sana disebutkan bahwa diperintahkan kepada semua manusia, ya semua manusia makanlah yang halal dan thayyib, ya, yang ada di bumi. Ya, itu salah satu perintah yang kemudian di surat Al-Maidah ayat 5, surat ke-5 ayat 3 disebutkan secara lebih spesifik apa yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi. Nah, ini ada daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, ini yang sangat sulit membuktikan, gitu kan. Ya, mungkin sedikit agak anti mainstream, kami di IHIS juga berusaha mengembangkan tool untuk mendeteksi daging yang tidak disembelih secara benar. Itu yang karena banyak pasar daging impor dan lain sebagainya yang secara zat mungkin dia halal, tetapi secara proses mungkin dia tidak halal, gitu. Nah, ngapain kita sebagai ilmuwan repot-repot berusaha dengan halal haram, karena kan itu domainnya ulama, domainnya MUI. Betul bahwa yang menentukan halal dan haram itu sertifikat halalnya adalah dari MUI. Ya, tetapi berdasarkan Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 yang itu mau tidak mau berlaku 5 tahun setelah diundangkan, yaitu tahun 2019 kemarin, maka ada peran yang sangat sentral bagi kita sebagai orang laboratorium atau saintis dalam proses sertifikasi halal tersebut. Bahwa sertifikasi halal itu dilakukan oleh BPJPH. Jadi BPJPH itu badan perintah yang mempunyai otoritas untuk memproses sertifikasi halal. Nah, banyak universitas sekarang membentuk yang namanya LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi untuk mendapatkan sertifikat halal, ada yang harus membentuk LPH. Syarat untuk membentuk LPH adalah mempunyai auditor halal, kemudian mempunyai kantor,
dan mempunyai kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi untuk pengujian halal. Nah, peran inilah yang kita coba kembangkan sebagai orang kimia. Ya, kita mendukung atau mensupport LPH yang ada di Indonesia untuk mereka dapat melakukan pemeriksaan halal secara betul. Nah, di UU JPH nomor 33 itu disebutkan bahwa semua barang dan jasa ya, yang diperjualbelikan, sehingga jangan kaget kalau sekarang ada iklan kulkas halal segala macam gitu kan. Ya walaupun itu agak berlebihan gitu kan. Jadi banyak barang-barang yang kulkas bersertifikat halal dan lain sebagainya gitu. Jadi nah itu tapi concern kita adalah di makanan dan produk farmasi. Baik, nah apa itu pengujian halal? Pengujian halal itu tujuannya ada dua. Yang pertama adalah otentifikasi maksudnya. Kemudian yang kedua adalah adulterasi. Ya. Otentifikasi itu membuktikan keaslian. Ya, tadi contoh bahwa daging yang diperjualbelikan betul daging sapi, gitu. Diklaim daging sapi ya betul, itu dibuktikan apakah dia daging sapi atau tidak. Kemudian adulterasi membuktikan adanya komponen tambahan yang tidak diinginkan. Kalau ekstrimnya berbahaya, dalam ini berbahaya dengan status kehalalan. Misalkan ada tidak komponen daging babi pada bakso, ada komponen gelatin pada kapsul, ada komponen gelatin pada es krim, dan lain sebagainya. Nah, selama ini, ya, kalau kita bicara pengujian halal, kita bisa melakukan pendekatan pengujian secara fisik, pengujian secara sensor, maupun pengujian secara molekul. Dalam ini yang hari ini akan kita bahas, yaitu analisis DNA dan proteinnya. Nggak bisa. Nah, ada ya pengujian secara fisik, ya ada guideline, misalkan LPPOM MUI maupun Badan Karantina Pertanian sudah memberikan guideline cara membedakan daging babi, daging sapi, daging celeng dari warna, tekstur, ya, kandungan lemak, aroma, dan lain sebagainya. Ya, ini tidak selalu tepat, apalagi nanti kalau kita sudah berhadapan dengan sesuatu yang menjadi produk olahan, ya, apakah bakso, patty, nugget, dan lain sebagainya, maka akan sulit kalau kita hanya mengandalkan pengujian secara fisik. Gitu. Kemudian ada juga metode sensorik, ya, yang sekarang sedang dikembangkan, termasuk di grup kami juga kita membuat electronic nose, ya, electronic nose dengan apa istilahnya? Ya, dengan sensor, kemudian kita namanya apa ya, ada ANN ya, neural network, proses statistik yang kemudian membuat pattern bahwa dari baunya kita bisa membedakan mana apa istilahnya, mana yang masuk dalam klaster halal, klaster haram. Dan ini cukup menjanjikan, sampai kita punya kerjasama saat ini dengan Rumah Sakit Bayangkara di Jogja untuk menggunakan alat ini untuk keperluan diagnosis COVID. Jadi kita mencoba membedakan antara bau nafas dari orang yang terjangkit COVID dengan orang yang sehat untuk dilihat pattern-nya melalui proses ENOS ini. Nah, tetapi cerita saya hari ini adalah mengenai analisis molekuler. Nah, isu dalam bidang halal ada beberapa sebenarnya, ini yang kritikal. Ya, yang pertama adalah mengenai keberadaan alkohol. Nah, keberadaan alkohol sangat mudah, artinya itu sudah merupakan problem yang terselesaikan. Kita biasa menggunakan analisis alkohol menggunakan gas kromatografi FID. Nah, problemnya adalah bagaimana membedakan alkohol sintetis dengan alkohol fermentasi sebenarnya. Tapi ada pattern peak yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah
autentifikasi daging dan produk olahannya dari paling tidak yang sering terjadi di Indonesia adalah yang sering jadikan pengganti adalah babi, tikus maupun anjing gitu kan ya. Jadi ini tiga hewan favorit untuk menggantikan sapi gitu kan. Jadi tikus, babi, anjing, mencit termasuk di dalamnya. Kemudian ada masalah yang lain juga yaitu mengenai penggunaan gelatin. Nah, gelatin itu apa? Gelatin adalah bahan aditif pangan atau bahan baku pangan yang mempunyai sifat yang sangat menarik. Dia bisa punya sifat mengembang, emulsifier, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya gelatin kita kebanyakan itu gelatin impor. Gelatin impor. Nah, gelatin itu biasanya dibuat dari apa? Dari kulit atau tulang hewan. Nah, kalau kebanyakan diimpor dari Tiongkok misalkan, maka sumber yang paling banyak digunakan adalah gelatin yang berasal dari babi atau dari hewan yang cara penanganannya tidak mengikuti kaidah halal. Nah, itu yang menjadi concern. Walaupun sekarang sudah banyak juga gelatin-gelatin yang berasal dari produk halal, dari ikan, dari cuman masalahnya sifat gelatin dari babi itu luar biasa bagus untuk keperluan proses pembuatan makanan olahan. Jadi itu yang membedakan bahwa memang sehingga itu yang banyak dipakai. Nah, ini yang terakhir, identifikasi proses penyembelihan daging. Ya, terutama data kita punya impor daging juga. Baik, nah dari sisi ya, jadi autentikasi, identifikasi, ya, ada dua teknik utama yang berbasis pada DNA yaitu real time PCR dan PCR, kemudian spektrometri massa. Nah, pada autentikasi daging dan produk olahan, di mana sampel DNA-nya cukup tinggi, maka PCR dan real time PCR itu yang akan dominan dipakai. Pada gelatin, ya gelatin itu protein sehingga kandungan DNA-nya rendah sehingga MS yang harus mau tidak mau digunakan. Ya walaupun bisa dua-duanya. Teman-teman di Badan POM mengembangkan perlu ya cukup lama mau mendeteksi dengan PCR dari low DNA sampel termasuk gelatin. Saya sudah sampaikan berkali-kali, beli MS saja karena MS menawarkan metode yang lebih spesifik. Nah, sedangkan yang sedang dalam proses pengembangan, identifikasi daging berdasarkan proses penyembelihannya, mau tidak mau kita menggunakan MS. Jadi itu kira-kira skop pengujian halal yang sedang kita kembangkan. Baik, di awal saya bertanya ke panitia kira-kira UD-nya apa, siapa, dan jawabannya ada bagian mahasiswa. Sehingga saya mau tidak mau sedikit menyampaikan mengenai teori tentang PCR dan real time PCR sebelum masuk ke pengujian halal ini. Baik, apa itu PCR? Oke, apa itu PCR? PCR adalah polymerase chain reaction. Ya, polymerase chain reaction. Yaitu metode enzimatis untuk melipat gandakan secara eksponensial ya, suatu bagian sekuen nukleotida DNA secara in vitro. Jadi memperbanyak. Kalau bisa diperbanyak, akhirnya apa? Bisa dideteksi. Gitu. Nah, artinya kalau misalkan idenya adalah di dalam sampel makanan ada tidak DNA babinya. Nah, ada daging babinya. Kalau daging babinya, ada daging babinya berarti ada DNA babi. Kalau ada DNA babi, kita bisa amplifikasi bagian spesifik DNA babi. Kalau bisa sampai terdetek, artinya dia mengandung babi. Itu yang prinsip yang sama yang digunakan untuk apa istilahnya diagnosis COVID. Ya. Nah,
proses PCR sebenarnya meniru apa yang terjadi di dalam sel. Jadi di dalam sel itu ada proses replikasi DNA. Jadi kalau adik-adik mahasiswa kuliah biokimia ya di metabolisme informasi ada proses replikasi. Nah, pada replikasi itu ada istilahnya struktur garpu ya, di mana ada beberapa sistem enzim yang terlibat di sana. Tetapi intinya adalah bahwa pada proses replikasi DNA yang double strand ya, ikatan hidrogennya dipecah sehingga menjadi 2 DNA single strand. Nah, dari situ kemudian ada proses pembentukan strain baru dengan menggunakan DNA yang sudah dirubah menjadi single strand tersebut. Nah, ada 2, ada leading strand di mana dia continuous, ada yang lagging strand, dia sifatnya tidak continuous. Nah, ini sedikit mereview kuliah biokimia. Nah, yang menarik pada ini, kita bisa melihat enzimnya apa toh? DNA polimerase. Terus kalau pada leading strand kita butuh primer. Primer itu apa? Inisiator dalam bentuk. Kemudian proses ini polimerisasi sebenarnya, ya, proses pembentukan ikatan fosfodiester ya, dari nukleotida sehingga terjadi proses seperti ini. Itu terjadi dalam sel. Prosesnya reaksi kimia biasa, ada pemutusan ikatan hidrogen, penempelan membentuk ikatan hidrogen, polimerisasi itu reesterifikasi. Jadi semuanya proses kimia. Sehingga memunculkan ide seseorang yang namanya Carey Mullins untuk meniru proses ini secara in vitro. Jadi gimana kalau kita prosesnya? Loh, gimana cara kita memutus ikatan hidrogen? Ya, ikatan hidrogen ada di mana-mana, di air pun ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen bisa dipecah dengan proses pemanasan. Sehingga kita sudah reaksi dengan DNA polimerase bisa kita lakukan secara in vitro karena enzimnya bisa di. Nah, cuman karena nanti pemutusan ikatan hidrogennya dengan pemanasan, maka enzimnya butuh yang termostabil, yang makanya butuh DNA tax polymerase yang berasal dari organisme Thermus aquaticus yang berasal dari sumber mata air panas. Ada DNA template, artinya keberadaan DNA template itu menentukan ya, justru yang mau kita deteksi itu dia ada atau tidak, gitu kan. Nah, kalau ada akan terjadi reaksi, kalau tidak terjadi. Kemudian ada primer, primer artinya yang inisiator tadi, kemudian yang terakhir adalah campuran monomernya. Ini yang menjadi dasar reaksi PCR. Jadi ilustrasinya ada DNA double strand pecah pada temperatur tinggi, kemudian temperatur diturunkan, primernya nempel, kemudian DNA polimerasenya bekerja, terjadi perbanyakan. Nah, jadi prosesnya seperti yang. Jadi mesinnya adalah mesin thermocycler saja. Nah, di awal PCR dulu orang hanya menggunakan 3 water bath, tapi sekarang heboh orang beli real time PCR harganya sampai 1,2 miliar dan lain sebagainya. Sehingga kesannya pengujian PCR itu menjadi mahal. Gitu. Padahal mahal murah itu tergantung kebutuhan gitu kan, tergantung kebutuhan. Nggak terbayang dulu kita ada pengujian PCR sehari, kita sekarang bisa sampai 20.000 kali pengujian PCR. Gitu. Ya. Oke, itu yang menjadi dasar. Terus, nah sehingga ada, jadi ini misalkan ini DNA, ini targetnya ada sekian, ini ada perbanyakan. Ya, perbanyaknya eksponensial. Bayangkan kalau sampai 40 siklus. Ya, ini yang sampai 35 itu 2 pangkat 30. Jadi ada miliaran kopi lebih banyak. Sepanjang monomernya masih ada, maka kita bisa mendapatkan. Sehingga yang tadinya sulit dilihat bisa terdeteksi. Karena ada perbanyakan. Baik. Nah, yang dilakukan pada pengujian PCR ada beberapa tahap. Adalah sampelnya kita preparasi, ya tujuannya mengambil DNA-nya, kalau pada COVID mengambil RNA-nya, ya ada sampel makanan diambil, harapannya kita bisa mendapatkan DNA.
Ini adalah proses yang tricky. Ya, matrix sampel yang berbeda akan membutuhkan teknik isolasi DNA yang berbeda. Semakin kompleks matriksnya, bisa dibayangkan kita mengisolasi DNA gelatin di marshmallow. Wah, itu akan sangat sulit sekali. Ya, akan sangat sulit pakai sekali gitu kan ya. Jadi sehingga udah pakai marshmallow, udah gelatin nggak usah pakai PCR saja karena hasilnya negatif bukan karena tidak terjadi amplifikasi, tapi karena memang sampelnya ada tapi tidak bisa terisolasi. Gitu. DNA-nya ada di sampel tapi tidak ikut terisolasi, karena tidak terisolasi maka tidak bisa teramplifikasi, ya tidak terdeteksi. Itu namanya false negatif. Ya, false negatif. Hasil negatif yang sebenarnya positif. Jadi itu sangat berbahaya. Karena false negatif itu sudah nyatakan negatif, tidak ada babinya, padahal ada, teman kita nggak bisa mendeteksi, ya gitu kan. Sudah dirilis ke pasar, disertifikasi halal, yang dosa siapa? Yang uji di lab gitu. Jadi orang di lab dosanya besar juga gitu kan. Oke, kemudian baik. Nah, harapannya nanti seperti ini. Jadi, misalkan ini kita ada sampel, yang satu mengandung DNA babi, bakso misalkan, yang satu hanya mengandung DNA sapi, primernya, ya kuncinya dari primernya. Primernya itu mengenali DNA babi. Maka si primer ini bisa terjadi menginisiasi proses amplifikasi dan akhirnya terjadi proses amplifikasi. Kita mendapatkan hasil. Yang DNA sapi tidak ada amplifikasi. Ini tidak ada hasil amplifikasi. Nah ini, jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah bagaimana kita mendapatkan primer yang spesifik mengenali. Jadi kita harus tahu beda DNA babi dan DNA sapi pada tempat yang beda, itulah yang kita jadikan tempat untuk target memulai amplifikasi. Ya, karena kalau ini si primer ini hanya nempel pada DNA babi, tidak nempel pada DNA sapi, maka dia tidak akan mengamplifikasi sapi. Tidak. Ya, artinya bisa secara spesifik membedakan DNA babi dan DNA sapi. Gitu. Nah, itu artinya identifikasi keberadaan DNA spesies tertentu bisa dengan PCR atau real time PCR, urutan spesifik itu yang menjadi kita. Nah, jadi nanti kalau PCR hasilnya elektroforesis tadi, ya tadi kan di tahap ini ada elektroforesis, ini yang digunakan untuk, jadi setelah PCR di elektroforesis untuk mendeteksi keberadaan hasilnya, kita bisa mendapatkan band atau pita DNA atau tidak. Kalau pada real time PCR kita akan mendapatkan kurva amplifikasi seperti ini. Nah, untuk keperluan identifikasi spesies, target DNA yang kita pakai adalah DNA mitokondria. Jadi bukan DNA yang ada di kromosom, tapi DNA di mitokondria. Kenapa DNA mitokondria dipilih? Laju mutasinya tinggi dibanding DNA lain. Gitu. Jadinya apa? Perbedaan antar spesies, variasi urutannya akan beda, akan tinggi. Jangankan antar spesies, sama-sama spesies saja berbeda. Makanya ini bisa digunakan untuk forensik. Jadi DNA mitokondria itu bisa digunakan untuk forensik, untuk mendeteksi kriminal, mendeteksi kasus korban kecelakaan, korban pembunuhan, atau dan sebagainya. Kita bisa menggunakan, juga bisa digunakan untuk studi antropologi, bagaimana orang menyimpulkan bahwa manusia itu dari Afrika awalnya, kemudian ke Eropa, itu dari pola urutan mitokondrial DNA-nya. Terus berikutnya apa? Copy number-nya besar. Copy number itu apa? Keberadaannya di dalam sel. Nah, mitokondrianya ada banyak. Apalagi selnya sel otot, sel daging misalkan. Maka kita tahu fungsi mitokondria adalah untuk oksidasi fosforilatif, maka dia akan banyak sekali mengandung itu. Sehingga DNA mitokondria lah yang menjadi target. Hey, apa ini? Maaf, like.
Oke. Nah, ini salah satu contoh kita membandingkan analisis diskriminasi, salah satu gen yang ada di metode ATP-ASE yang nanti kita gunakan cukup berbeda. Nah, ini analisis diskriminasi. Kemudian kita juga membandingkan misalkan gen sitokrom B yang dapatkan, kita bisa bahkan perbedaannya itu mengakibatkan adanya pola pemotongan enzim yang berbeda dengan enzim restriksi. Gitu. Ya, jadi ini tadi sudah. Nah, saya akan mencoba salah satu contoh kasus di musculus mice. Kita coba di mice. Ya, ada 3 gen yang kita pilih, ND1, RNAR1, kemudian D-loop. Ya. Kita desain primernya dengan software bioinformatik, kita dapatkan banyak kandidat primer, oke, yang bisa, artinya kandidat primer itu diinfokan bahwa dia spesifik untuk musculus, jadi tidak akan nempel di tempat lain, sehingga bisa digunakan untuk PCR spesifik musculus. Kita belum puas, kalau segini disintesis semua kan mahal gitu kan, maka kita lakukan analisis in silico, kita bandingkan kemirikan antara mice dan cow, sehingga kita akhirnya dapat dari masing-masing gen kita hanya mendapatkan 1 pasang yang kita sintesis, kemudian itu kita coba PCR, kita dapatkan ini primer yang RNA 12 rRNA, kemudian D-loop ND1. Ya, kita cobakan pada sampel bakso, ya ada bakso. Jadi rRNA ternyata mengamplifikasi dua-duanya. Walaupun secara statistik, secara in silico tadi sudah bagus, tapi setelah diaplikasikan ini mengamplifikasi, walaupun tidak sekuat di babi. ND1 bagus, sangat spesifik di hanya mengamplifikasi di bakso yang tikus tadi. Nah, yang D-loop juga spesifik, cuma menghasilkan 2, dia nempel di 2 tempat gitu. Ya, jadi yang kita pilih, ya kita punya kandidat, oke, kalau mau meng-PCR mendeteksi dagingnya ada mencet tidak, kita pakai primer ini. Oke, kemudian berikutnya, ini yang babi. Babi kita coba 3 gen juga, kita udah dapat kandidat 3 gen ini. Ya. Terus kemudian ND5 ternyata, kalau tadi tikus ND1, ini gen ND5. Ya. Ini kita coba sampai 10 kali, ini sampai 10 hasilnya sangat konsisten. 10 tes, parameternya sesuai dan kita dapatkan itu, sedangkan yang negatif di bakso sapi tidak ada, di bakso babi. Kemudian kita bikin variasi, bikin mixture kandungan daging bakso, ya kandungan daging babi pada bakso yang hanya 1% masih bisa terdeteksi. Ya kalau malsu daging bakso hanya 1% kan rugi sebenarnya gitu. Istilahnya nggak worth it, dosanya lebih banyak dari untungnya gitu kan. Sehingga tapi kita bisa mendeteksi sampai 10%, 1% seperti itu. Oke, kemudian, nah itu yang kita lakukan dengan PCR. PCR artinya baik, sayang data yang anjing tidak saya sampaikan karena sudah cukup banyak datanya, jadi untuk menghemat waktu. Jadi kita punya kandidat primer yang sama untuk yang. Nah, kemudian apa bedanya PCR dengan yang real time PCR? Gitu. Jadi yang tadi kan PCR. Sekarang yang real time. Real time itu artinya ya real time kan. Kalau kita lihat alur PCR. Alur PCR itu kan setelah reaksi PCR kita harus nunggu, harus di detection analysis dengan elektroforesis, butuh waktu lagi. Nah, kalau real time artinya kita bisa memantau reaksi itu secara real time. Jadi real time. Makanya kurvanya seperti ini. Jadi ini adalah siklus, ini adalah sinyal. Jadi kita bisa, ada yang siklus ke-6 sudah mulai. Ada yang sampai siklus 25 baru muncul. Nah, artinya apa? Jadi kita bisa mantau, ini siklus ke-6 hanya 6 menit. Nah, misalkan ya 6 menit. 6 menit sudah tahu. Nah, kita bisa langsung dapatkan itu. Nah, ini yang juga real time PCR lebih sensitif dibandingkan PCR, sehingga untuk keperluan diagnostik dipilihlah yang real time PCR. Harusnya bisa cepat, kalau positif itu cepat.
Kemudian ini juga bisa untuk kuantitatif. Kenapa? Ya, semakin banyak jumlah template-nya, jumlah kandungannya, maka dia akan semakin cepat terdeteksi. Karena kan amplifikasi kan udah tujuannya untuk perbanyak agar dia terdeteksi. Kalau startingnya itu sudah banyak, maka hanya butuh siklus sedikit untuk mencapai threshold dia terdeteksi. Maka namanya ini siklus threshold, di mana dia mulai terdeteksi. Gitu. Jadi misalkan ini adalah kalau kita hitung-hitungan PCR siklus 1, misalkan 1 siklusnya dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita startingnya itu sudah 16.000, ya, padahal mulai terdeteksinya itu 130.000 misalkan thresholdnya, maka hanya butuh 1, 2, 3 siklus. Tapi kalau mulai dari 1 butuh sampai 17 siklus. Itu yang membedakan. Sehingga itu juga bisa digunakan untuk kuantifikasi. Jadi itu membedakan. Nah, kenapa itu dilakukan bedanya? Kenapa itu bisa dilakukan? Ya modifikasi di alatnya dan di komponen PCR-nya. Jadi ada di komponen PCR ditambahkan sesuatu yang bisa berfluoresen, apa istilahnya, memberikan fluoresen pada saat terjadi amplifikasi, terjadi produk PCR. Kemudian ada kamera yang menangkap di sana. Itu yang bisa dilakukan. Jadi polanya akan kurang lebih seperti ini. Oke, saya kira. Nah, ada dua cara untuk membuat itu bisa terdeteksi. Yang pertama adalah dengan non-specific fluorescent dyes. Jadi memang ditambahkan, di reaksi PCR-nya ditambahkan senyawa fluoresen. Ya, yang bikin senyawa fluoresen itu kan orang-orang kimia. Jadi ada teman-teman sintesis yang bisa membuat senyawa fluoresen. Jadi ditambahkan cyber green. Nah, kemudian yang kedua adalah sequence specific primer atau digunakan probe namanya. Nah, jadi probe. Jadi nanti selain primer ada probe. Jadi ada 3. Tadi primer ada primer kanan, primer kiri. Sekarang ada probe di tengahnya. Nah, teknik yang banyak dikembangkan yang juga kita pakai adalah teknik TaqMan. Kenapa namanya TaqMan? Kalau generasi saya itu tahun 90-an akhir itu ada game namanya Pac-Man. Ya, mungkin teman-teman yang sudah jadi dosen atau kalau mahasiswa sekarang mungkin nggak tahu game Pac-Man yang kalau dia makan buah terus ngumpet, ya kan. Nah, ini karena nanti prinsipnya seperti ini, DNA polimerase dari Taq polymerase itu punya sifat seperti Pac-Man yang makan, ya, mau makan gitu. Nah, ini yang pertama yang cyber green. Jadi kalau ini terjadi PCR, ya, jadi ini template tadi DNA template ini primer, kemudian dia teramplifikasi menjadi double strand, maka cyber green bisa nempel di double strand ini. Kalau dia nempel, dia bisa berfluoresen. Nah, ini berfluoresen. Fluoresen ini yang ditangkap. Semakin banyak terjadi amplifikasi, maka terjadi fluoresen yang lebih kuat. Ini panjang gelombang fluoresensinya. Gitu. Itu yang cyber green. Nah, terus kita juga bisa melakukan ya untuk melihat itu produknya 1 atau 2, kita bisa melakukan Mel curve analysis. Kalau hasil PCR itu dipanaskan, maka sinyal cyber green-nya pada suatu saat akan turun. Kenapa? Karena ini lepas. Ikatan dipanaskan kan ikatan hidrogennya lepas. Kalau ikatan hidrogennya lepas, cyber green-nya juga lepas. Dia tidak akan memberikan sinyal lagi. Nah, pada temperatur berapa dia mulai lepas, ada berapa puncak itu menunjukkan kalau apa istilahnya temperatur yang digunakan di Mel curve kita bisa lihat satu temperatur spesifik, maka berarti tunggal. Kalau ada 2 temperatur, oh berarti ada beberapa produk, ada 2 produk hasil PCR-nya. Oke, jadi kita bisa menggunakan cyber green. Jadi desain PCR yang primer yang konvensional tadi yang sudah kita dapatkan bisa ditambahkan cyber green, terus kita running di real time PCR, maka kita sudah bisa dapatkan. Oke, nah ini jadi ada 2 temperatur misalkan, berarti ada 2
2. Seperti kasus yang ini tadi. Nah, ini kalau ini di real time PCR, maka kan ada 2 temperatur di Markov analisisnya. Oke, kemudian yang berikutnya yang pacman. Nah, ini pacman. Jadi idenya adalah ada primer di kiri, ada primer di kanan, tengahnya ada probe yang menempel juga di template. Jadi pacman itu membuat lebih spesifik. Karena ada 3 sisi pengenalan. Jadi ada biasanya sebelum kita masuk ya, ada yang kita siapkan. Nah, ini kami menuliskan dulu konsepnya, menuliskan. Mohon maaf, moderator mungkin bisa di mute, ada yang Oke, jadi ada sisi ada probe di antara primer 1 dan primer 2. Ini probe itu juga DNA sintesis seperti halnya primer, ya. Dan di probe pada sisi ujung 5 absen diberi yang namanya reporter, di sisi 3 absen diberi yang namanya quencher. Nah, quencher. Reporter ini bisa melepaskan fluoresen, tetapi kalau dia berdekatan dengan quencher, energinya ditangkap oleh quencher. Jadi struktur senyawa-senyawa yang saling menetralkan. Nah, kalau terjadi polimerisasi, jadi ini terjadi polimerisasi ke sana dengan tag polimerase, maka si tag polimerase itu punya aktivitas merusak ini, memakan si probe ini. Ya, makanya seperti pacman, gitu. Makanya disebut tag polimerase man karena actionnya seperti tag. Nah, setelah itu karena dia dirusak, putus, maka reporter dan quencher terpisah. Nah, reporter yang lepas ini memberikan sinyal fluoresen. Ya, berikan sinyal fluoresen. Itu yang harus kita catat. Oke. Nah, ini hanya beberapa fluoresen yang bisa dipakai untuk ditempelkan di mana di senyawa probe-nya gitu. Nah, primer yang tadi yang DNA babi itu kita coba pakai cybergreen untuk keperluan analisis DNA babi dengan real time PCR, dan kita dapatkan hasil yang spesifik juga bahwa ini kontrol DNA babi, ini kontrol, maksudnya apa ini, kontrol negatif bakso babi 0%, artinya bakso sapi. Ini kontrol positif, jadi kita bisa secara spesifik membedakan. Ini kondisi PCR-nya kalau misalkan nanti mau dicatat, karena PCR tadi lupa mungkin di depan saya harus ada 3 tahap tadi yang berulang-ulang. Oke, nah kita coba variasi temperaturnya, temperatur penempelan primernya dan lain sebagainya, kita dapatkan kondisi. Jadi yang dengan cybergreen. Nah, bagaimana yang dengan probe? Kita coba ada guideline untuk mendesain probe, ya, mendesain probe dan lain sebagainya, gitu kan. Bisa tidak akan bahas ini secara detail. Kita bisa menggunakan target ya, gen tertentu, terus kita desain probe-nya. Saya berikan contoh, misalkan kita untuk apa istilahnya babi, ya, kita sudah mendesain probe tagman-nya juga. Ya, gennya apa? Saya lupa nih, gen yang kita pakai adalah ATP6 juga, ATP6. Ya, ATP6, ya, ATPase 6 yang ada di mitokondria. Terus ini adalah urutan gennya. Kemudian kita pakai software yang free, kita setting kondisinya, ya, kita akan dapatkan urutan primer dan probe. Jadi ini pekerjaan mahasiswa, salah satu mahasiswa saya, dan dia bisa mendapatkan 5 kandidat primer dan probe. Jadi kita lihat probe-nya mesti lebih panjang, ya, karena probe memang lebih panjang. Ini yang dilabel, nah labelnya ini yang mahal, gitu kan, ini label. Nah, tapi setelah kita label, kita kita nggak mungkin 5-5-nya kita sintesis, ya, kita in silico selalu, kita bluffing dulu, kita analisis untuk dipilih. Oh, ternyata dia nempel di banyak apa istilahnya. Ada yang, saya bukan orang biologi, tapi yang paling baik ditentukan, oh yang ini Pak, karena ini subscrova, mengenali subscrova dari berbagai macam apa istilahnya varietas
varietas apa ya namanya? Ya varietas atau strain gitu kan. Nah, ini malah yang lain ini mengenali di spesies yang lain. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Nah, kita pilih ini salah satu saja, karena sebenarnya pilih ini juga bisa. Gitu. Setelah itu kita sintesis, ini urutan primer forwardnya, primer reverse-nya, ini labelnya, nah, label fluoresennya, FAM, ya saya tidak. Kemudian kita lakukan amplifikasi dan kita bisa mendapatkan hasil yang sangat spesifik, ya, dengan sangat bagus, dengan 50 nanogram DNA template kita bisa mendapatkan siklus di tengah-tengah. Ini bagus sekali. Ini yang beef negatif, ini positif. Dan dari situ kita coba ke organisme yang lain ya. Ya kalau betul itu babi, kalau dia ternyata juga mengenali tikus, kambing, dog dan lain sebagainya. Jadi kita punya koleksi daging-daging hewan-hewan aneh ini di lab kita, termasuk daging monyet kita punya, gitu. Karena kita pernah punya melihara monyet, kemudian selesai untuk percobaan teman-teman di kedokteran hewan, kita punya daging untuk mempunyai koleksi, untuk menguji spesifitas sistem yang kita buat. Jadi ya artinya tidak hanya mengenali pada DNA babi saja, jadi sangat spesifik dan dia juga mempunyai batas deteksi yang sangat bagus sampai 0,005 nanogram. Ya, kalau kita hitung copy number-nya ya sangat-sangat kecil. Ya, jadi kita bisa dapatkan 1.200 copy sudah terdeteksi. Padahal kalau PCR biasa itu harus 10.000 copy biasanya untuk. Jadi relatif bagus. Ini kita coba juga di bakso juga menghasilkan hasil yang cukup linear bagus. Ya. Oke, saya kira. Nah, itu cerita PCR-nya, masih ada 15 menit, saya kira saya akan pindah ke MS. Ya, ini repotnya kalau webinar tidak bisa, tidak, artinya pertanyaannya dikumpulkan di belakang gitu kan. Jadi kalau misalkan apa yang saya sampaikan tadi ada yang menyesatkan, nah Anda akan tersesat semakin jauh kalau mengikuti gitu kan. Baik, kenapa kita perlu pakai MS tadi? Salah satunya karena bahwa ada sampel-sampel yang memang tidak bisa diuji DNA, seperti gelatin, nggak bisa diuji DNA-nya. Oke, MS yang kita pakai LC-MS atau LC-MS-MS, tapi pada praktiknya kita, ini untuk analisis rutin, ya, tapi untuk mencari markernya, kita harus menggunakan high resolution MS atau HRA-MS tadi. Ya, HRA-MS sudah cukup banyak alat di UGM ada, saya kira yang LC-MS-MS di Unsur juga ada, nah, di Muhammadiyah Purwokerto pun juga ada saya kira, tapi yang high resolution memang cukup masih IPB juga punya saya kira. Nah, jadi kita menggunakan fase cair karena memang yang kita analisis adalah protein gitu kan, protein. Ini ada MS-nya. Jadi polanya seperti itu. Ya, MS itu mendeteksi apa toh? Mendeteksi berat molekul intinya gitu. Berat molekul apa? Ion. Ya, jadi M per Z. Ya, M per Z. Cuman kalau kita bicara protein atau peptida, Z-nya ini bisa banyak karena muatannya bisa 3, bisa 4, sehingga orang bilang alatnya hanya sampai 2.500. Wah, padahal berat molekul protein itu kan 10.000 lebih. Ya tergantung, kalau Z-nya itu 10 kan, ya 2.500 berarti tapi 250.000 sebenarnya. Gitu. Jadi itu yang kita gunakan. Terus untuk identifikasi biasanya kita pakai fragmentasi. Nah, kalau LC-MS itu tidak ada fragmentasi, tapi hanya ada ionisasi. Sehingga untuk perlu fragmentasi kita perlu LC-MS-MS. Jadi berbeda dengan GC-MS. Kalau GC-MS itu MS-nya langsung ada fragmentasi karena ada strong ionization. Ya, kalau MS itu soft ionization, sehingga harus ada 2 MS untuk bisa mendapatkan apa istilahnya pola fragmentasi. Ini resolusinya, jadi nanti ya saya tidak akan ceritakan ini. Nah, kalau kita bicara MS, ada sumber pengion,
Oke. Ada pemisah ion, kemudian ada detektor. Gitu. Jadi sampel introduction-nya bisa dari GC, jadi dari LC, tetapi kemudian diionkan, oke, kemudian menjadi ion itu dipisahkan oleh mass analyzer, karena yang mau kita deteksi di ion source ini kan campuran ion. Nah, pada LC-MS yang bisa kita pakai adalah electrospray yang biasa kita pakai, walaupun banyak. Ada moldy, ada protein itu dulu pakai moldy, tapi yang sekarang kalau pakai LC mau tidak mau kita pakai ASI. Saya nggak akan cerita banyak dengan yang lain. Nah, ini cakupannya. Nah, apa yang terjadi? Ya, jadi yang keluar dari kolom, ya, dimasukkan kapiler, kemudian dari kapiler ini ada muatan, disebul, dispray, ya, muatan, di-spray di mana di situ ada beda potensial sehingga akhirnya menjadi ion-ion spray, kemudian bukan spray virus ini ya, spray ion gitu kan. Kemudian solventnya akan menguap sehingga kita dapatkan gas ion yang kemudian masuk ke analyzer. Oke. Nah, ini analyzernya ada yang aerolution, Orbitrap dan lain sebagainya. Ya, yang kita pakai adalah yang Orbitrap gitu. Nah, ini ya bagaimana ion itu terpisah saja. Jadi intinya kita dapatkan ion beratnya berapa, yang itu yang akan kita bedakan. Artinya kita idenya adalah, saya akan lompat saja ke yang ini. Nah, jadi intinya kan tadi identifikasi spesies untuk analisis halal itu. Membedakan protein babi dengan protein sapi, membedakan gelatin dari babi dengan gelatin dari sapi. Oke. Nah, kalau tadi pada DNA kan kita membedakan urutan DNA. Urutan DNA. Nah, ini urutan DNA-nya seperti ini. Urutan gennya seperti ini. Tapi kita lihat urutan DNA-nya ini beda berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapi asam amino yang dikode hanya beda 1. Kenapa? Ya, karena ini CGA itu mengkode glisin, tapi GCA dan GCC itu sama-sama mengkode alanin, gitu kan? Sehingga ya ini nggak beda. Tapi kalau ya, gitu. Tapi walaupun hanya beda 1, ini lebih spesifik. Kenapa? Karena kita membedakan berat molekul. Berat molekul fenilalanin dengan leusin beda jauh, gitu. Jadi lebih perspektif. Nah, kalau kita desain primer mungkin masih nempel di keduanya gitu. Jadi perbedaan 1 asam amino saja, tapi karena yang kita deteksi berbeda, maka kita bisa gunakan itu untuk pembeda. Ya. Jadi kuncinya nanti kalau tadi pada DNA itu kita mencari urutan spesifik yang berbeda antara satu spesies dengan spesies yang lain. Pada protein kita juga mencari urutan asam amino pada protein yang spesifik berbeda. Tapi itu lebih menjanjikan karena kita mengukurnya dasarnya adalah perbedaan massa. Gitu. Oke. Nah, prinsipnya nanti protein harus didigest. Karena protein besar tidak bisa langsung justru hasil digest ini akan menghasilkan peptida-peptida, ya, peptida-peptida yang masanya berbeda. Nah, kalau ada urutan di sini berbeda, maka akan muncul massa tertentu. Ya. Jadi misalkan ini gelatin sapi, kita digest dengan tripsin biasanya, ya, dengan tripsin. Teknik ini sudah cukup lama, sejak zaman saya kuliah S2 sudah ada tahun 9. Jadi dipotong dengan tripsin, kemudian ini kita mendapatkan peptida. Tripsin salah satunya ujungnya mesti lisin atau K, gitu kan, atau arginin. Nah, kita dapatkan, kemudian ini kita pisahkan, terus kita ukur masanya, terus dibedakan, ada nggak massa yang berbeda? Seperti itu. Oke. Nah, terus tahunya itu spesifik atau tidak bagaimana? Ya, mau tidak mau kita harus mencari informasi genomnya. Untungnya, gitu kan ya. Untungnya genomnya sapi, genomnya babi, genomnya kuda, genomnya apa sudah ada tersedia di database.
dan kita bisa mendapatkan genom dari urutan protein dari kolagen. Kolagen itu protein yang kalau diproses menjadi gelatin. Karena kita sudah tahu, maka kita bisa melakukan apa? In silico digestion. Oh, jadi kalau dia dipotong dengan tripsin, dia akan menghasilkan fragmen-fragmen berapa apa saja toh? Gitu. Fragmen-fragmen ukuran berapa aja. Nah, kita tahu, kita bandingkan dengan fragmen hasil digesti in silico yang ada pada babi dengan sapi misalkan. Maka kita, oh, yang beda masa ini. Nah, kita tinggal sama, ini produknya, protein, gelatinnya kita ambil, kita digesti, ini yang ada di kerja lab kita. Setelah kita digesti, kita perkaya, kemudian kita analisis MS, kita lakukan identifikasi. Cocok, oh benar, ini ada spesifik peptida yang hanya mungkin dihasilkan dari digesti gelatin babi, maka di sini mengandung gelatin babi. Udah, seperti itu saja. Gitu. Jadi mencari marker, ya, mencari peptida biomarker yang bisa kita gunakan untuk analisis. Kalau kita sudah mendapatkan biomarker, maka kita bisa menggunakan itu untuk analisis dengan LC-MS-MS biasa. Ya, untuk keperluan analisis rutin. Oke, nah saya contohkan apa yang sudah kita lakukan untuk mencari marker gelatin. Nah, yang kita gunakan adalah kolagen babi dan sapi. Ya, kolagen babi. Sampelnya jelas, maksudnya database yang kita pakai adalah kolagen. Nah, kolagen itu ada 2 rantai polipeptida. Ya, alfa 1 dan alfa 2. Nah, ini hanya sebagian saja, tapi kalau kita sejajarkan, kita bisa melihat bedanya ini. Di sini ada, oh ini ada blank, ini ada asam amino KG. Saya nggak hafal KG itu apa. Ya. Paling tidak D itu apa saya aspartat, E glutamat, ya, apa C sistein, P apa prolin, ya. Dan itu ini ada yang beda. D dan G beda jauh. D itu aspartat, G itu glisin, berat molekulnya beda jauh, gitu kan. Jadi kalau kita potong dengan tripsin, potong di sini K. Kemudian, ini malah di sini K dan R, di sini potong lagi di sini, maka massa fragmen yang dihasilkan di daerah sini akan berbeda antara babi dan sapi. Nah, yang kita lakukan pertama kita melakukan analisis, artinya seperti ini, ya. Patternnya sama tadi ya, ini gelatin, kita digesti, kita analisis dengan MS, kita dapatkan peptidanya, cocokkan dengan data in silico, seperti itu. Nah, ini data in silico-nya, kita coba alfa 1 dan alfa 2. Ini data dari database. Oke. Masa, kita dapat masa pada posisi 17. Ini urutan, ini semua beda ini. Ini urutan yang ini yang target yang beda antara babi dan antara sapi dan babi. Jadi ada peptida urutannya ini pada urutan sekian, masanya di sapi itu 1987, di sini 1973. Jadi beda. Kita milih salah satu. Ini baru milih salah satu. Jadi targetnya banyak gitu. Jadi kalau mau ada mahasiswa berapapun bisa, oh pilih ini, kita coba. Jadi ini data in silico hanya dilakukan sekali, tapi kita bisa aplikasikan untuk mana yang paling baik gitu. Kita pilih yang agak panjang gitu kan, biar spesifitasnya tinggi, ya, yang pada posisi 171 sampai 186, masanya 1400 di sapi dan di babi itu 1466. Jadi kita tembak, kita cari masa 146. Oke. Ini kita nggak alfa 2 belum kita otak-atik. Oke. Ini adalah data kromatogram MS-nya, data kasarnya. Oke. Nah, tadi yang mau kita lihat kan 1466 pada porsin, ya. 1466 pada porsin. Oke, kalau pada babi, pada sapi atau pada bovine harusnya nggak ada. Oke, 1466 itu kalau muatannya 1. Kalau muatannya 2, dia akan jadi 733. Kalau muatannya 3, kita jadi 486. Oke,
kita tidak hanya lihat yang 1466, tapi kita lihat yang 733, 489. Oke, 489. 733 ada, kita dapat puncak di porsin. Di bovine tidak ada puncak. Yang 489 yang masanya 3 ada. Gitu. Terus kita juga melihat fragmentasi, ya, fragmentasi. Jadi kalau pada porcine itu ada dari 1466 ke 952, yang itu spesifik. Artinya ada dipotong mana ya? Dipotong, artinya dari 146, jadi ada yang terpotong karena fragmentasi berapa asam amino. Dan itu tidak terjadi di bovine. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa 1466 ini merupakan peptida spesifik untuk gelatin. Nah, ini konfirmasi. Ini MS-nya, ya, fragmentasinya, ya, 952-nya dan sebagainya, ini yang membedakan. Ya, ini pola fragmentasinya, kalau putus di mana dan sebagainya. Oke, kemudian kalau kalau mau belajar ini, silakan nanti mahasiswa bisa meneruskan kuliah di S2 Bioteknologi UGM. Saya ajari yang menganalisis protein dengan FS seperti ini. Nah, kita coba yang porsin 50%, porsin 25%, ya, porsin 10%, porsin 5%, semuanya masih ada, sampai porsin 1% pun masih ada. Ya, jadi kita bisa mendapatkan itu dan mendapatkan kurva yang cukup lumayan linear untuk dari sisi linearitas campurannya. Gitu. Nah, terakhir ini sedikit masih eksperimen eksperimen awal mengenai, betul kan Bu Puji, kita sampai jam 10.45 ya saya, Bu Puji ya? Iya Pak, semoga Pak. Oke. Ya. Lagi ya. Oke. Baik, yang terakhir adalah identifikasi proses penyembelihan daging dengan MS. Wah, ini sebenarnya ini kerjaan main-main dengan teman-teman dari kedokteran hewan, gitu kan. Jadi ya kita mau istilahnya melakukan analisis proteom yang non targeted, gitu kan. Nah, kita membandingkan protein dari daging dari hewan yang disembelih secara tidak halal dan secara halal. Ya, bukan dibisiki bismillah atau yang satunya tidak dibisiki bismillah, itu enggak, gitu kan. Tapi treatment slaughtering dan non slaughtering. Jadi darahnya dikucurkan dan yang satunya darahnya tidak dikucurkan. Kita menggunakan hewan tikus, ya kenapa kalau pakai sapi mahal, gitu kan ya. Bisa dibayangkan menyembelih sapi yang satu halal, yang satu tidak halal. Yang tidak halal dagingnya harus dibuang, gitu kan. Sayang, jadi percobaannya menggunakan tikus. Nah, dagingnya kita dapat, dan bukannya daging, sebenarnya kita punya jaringan banyak yang masih kita simpen, menunggu mahasiswa yang tertarik untuk melakukan pengembangan ini. Kemudian dari daging itu proteinnya kita isolasi, ya, kita digesti, kemudian kita analisis. Kita mau mencari protein spesifik penyembelihan halal, protein spesifik penyembelihan halal. Terus ada nggak sih protein yang upregulated atau naik karena stres dipatahkan lehernya, atau protein yang downregulated karena darahnya ditumpahkan, gitu. Jadi kata teman-teman hewan, teman-teman di kedokteran hewan, di peternakan hewan, kalau mau disembelih itu ada stresnya juga. Jadi kalau dulu ada film ada orang Amerika yang autis yang jadi ahli dokter hewan, kemudian bisa menciptakan teknik penyembelihan yang mengurangi stres. Nah, itu kurang lebih seperti itu juga. Jika nanti katanya kalau menyembelih hewan kurban jangan ditunjukkan, ya, sapi yang mau disembelih jangan dilihatkan daging yang hasil. Ada orang lagi ngeleti sapinya atau lagi nyacah-nyacah dagingnya, jangan sampai ditunjukkan sapinya. Ini sapinya akan, kalau kata teman saya Pak Nanung itu, sapinya stres, menimbulkan banyak metabolisme anaerob, banyak asam laktat, dagingnya nggak enak, kecut gitu kan asam laktat. Dagingnya daging capek gitu kan. Oke, ceritanya seperti itu, sehingga kita aja bandingkan itu. Nah, ini ya saya nggak akan cerita, kita dapatkan jumlah protein
ya ada persamaan protein yang ditemukan di dua-duanya, yaitu 129. Ada 13 protein yang hanya muncul di hewan yang disembelih dengan halal, ada 3 protein yang muncul pada hewan yang ini hasil konsisten yang kita lakukan dengan artinya yang betul muncul pada 3 kali perulangan biologi dan 3 kali perulangan teknis gitu. Jadi 3 hewan kemudian dari masing-masing, jadi ada 9 masing-masing 9. Kemudian ada 77 protein yang meningkat di non halal dan 51 protein yang meningkat pada sampel yang disembelih dengan cara halal. Nah ini kelompok protein yang halal apa yang spesifik, ya, transcetulase dan sebagainya. Kemudian kelompok yang halal, nah ini protein-proteinnya, nah ini gen pengkodenya, terus ada fungsinya masing-masing, gitu kan. Ya, ini kita bisa lihat secara biokimia apa tuh fungsi protein tersebut. Ada yang berfungsi di koagulasi darah, metabolisme asam lemak dan lain sebagainya. Tapi saya tidak bisa cerita banyak di sini, ya. Saya serahkan kepada papernya, ini juga belum jadi, gitu kan. Nah, papernya belum jadi karena mahasiswanya sudah lulus, ya. Sedangkan ya dengan teman KH yang apa istilahnya membuat papernya. Nah ini juga, ya saya lompat juga di antara protein spesifik non halal kita mengidentifikasi ada peptida spesifik, gitu. Ada peptida spesifik yang hanya muncul di protein tersebut yang berbeda, yang ini bisa digunakan sebagai salah satu target marker untuk menganalisis daging yang disembelih dengan cara yang tidak halal tadi. Dan ini bisa digunakan untuk analisis rutin menggunakan LC-MS biasa, gitu. Saya kira itu cerita saya. Mudah-mudahan tidak menyesatkan tadi. Dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya saya mencoba untuk mengkompilasi sekian banyak informasi. Mudah-mudahan paling tidak ada yang, kalau ke mahasiswa saya selalu sampaikan, ada yang nyantol sedikit gitu kan ya, atau paling tidak menggugah keingintahuan dan tidak membuat bingung. Saya kira itu untuk sementara, Bu Puji. Misalkan ada yang ingin diskusikan, monggo silakan. Ya, saya akan berusaha membahas, menjawab semampu saya. Terima kasih untuk sementara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Saya via chat ini sudah ada 5 pertanyaan. Akan saya bacakan satu pertanyaan, dijawab nggih Pak Tri? Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Tri. Yang pertama ini dari Bapak Dr. Budi Prakoso, beliau adalah dosen Fakultas Pertanian UNSUD. Beliau menanyakan apakah dapat dibedakan produk olahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan nama Allah dengan produk olahan yang berasal dari hewan yang disembelih tanpa nama Allah. Lah ini tadi, monggo Pak Tri. Waduh ini. Ya, artinya terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi yang kita lakukan baru pada tahap yang disembelih dengan yang tidak disembelih Pak, yang matinya dengan sengsara tadi gitu kan ya. Jadi ada yang dipatahkan lehernya, tikusnya gitu. Tapi jangan khawatir, ini sudah penelitian kami selalu mendapatkan persetujuan dari komite etik. Jadi itu tidak secara etik sudah diterima. Yang itu belum dilakukan Pak. Jadi jawaban saya ya wallahu alam bisawab kalau gitu Pak. Jadi menarik mungkin untuk mengkaji. Ya, tapi memang harus butuh data yang banyak gitu kan. Ya, kira itu. Terima kasih Pak Tri. Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua, nyempil juga ini Pak Tri tentang COVID ini Pak Tri. Untuk kasus analisis COVID-19, yang mana metode yang tepat digunakan, apakah PCR atau RT-PCR? Dan apakah bisa dikatakan
bahwa jika penularan dan paparan COVID-19 pada seorang pasien telah berlangsung lama, maka pada metode real-time PCR sudah dapat diketahui pada siklus ketiga atau siklus yang lebih rendah. Monggo Pak Tri. Baik. Waduh, ada COVID ya. Oh iya, Pak Ismail. Pak Ismail Marzuki. Oke. Baik, jadi kalau real pada apa istilahnya analisis COVID yang kita pakai adalah real time reverse transcriptase PCR. Jadi real time RT-PCR. Kenapa? Karena virus COVID itu RNA. Jadi ada proses reverse transkriptase dari RNA ke DNA dulu, ya. Kemudian dari DNA baru di PCR. Nah, jadi yang dipakai real time, Pak. Metode istilahnya kalau teman-teman di diagnostik SARS-CoV itu gold standarnya adalah real time reverse transcriptase. Tapi orang jarang menyebut reverse transcriptnya sehingga disebutnya real time. Terus orang juga sering salah menyingkat. Jadi real time PCR itu bukan RT-PCR. RT-PCR itu reverse transcriptase PCR. Jadi real time PCR itu biasanya disingkatnya dengan qPCR atau quantitative PCR. Nah, apakah pasien yang sudah terinfeksi lama terus bisa keluar cepat? Tergantung viral load-nya, Pak. Jadi ada istilah viral load. Kalau misalkan ada pasien yang baru tapi dia langsung terekspos banyak, ya bisa saja cepat bisa keluar, Pak. Gitu. Nah, biasanya orang yang diambil swab itu diambil 3, Pak. 3 cotton bud gitu. Ambilan yang pertama itu biasanya yang virusnya banyak, gitu. Ambilan yang pertama virusnya banyak. Nah, kalau positif ya, maka dia akan keluar lebih cepat, seperti itu. Nah, kalaulah dia lama, bisa jadi kalau dia sudah lama virusnya sudah virusnya sudah mereplikasi diri banyak di dalam tubuh, otomatis kan pada saat kita sampel yang kita dapatkan jumlah virusnya kan banyak, otomatis siklusnya akan lebih rendah. Seperti itu, Pak. Itu, Bu Puji. Oke, Pak Ismail Marzuki, bagaimana Pak? Oke, ada pertanyaan berikutnya ini. Ya Pak, ada pertanyaan berikutnya dari Desi Listianti. Bisakah membedakan adanya bulu tikus dengan daging tikus pada produk olahan seperti bakso? Bulu tikus dengan daging tikus, maksudnya bulu tikus dengan daging tikus pada produk olahan seperti bakso. Maksudnya baksonya mau mengandung bulu tikus gitu? Mungkin seperti itu Pak pertanyaannya. Kalau basicnya artinya untuk analisis analisis bakso biasanya kan yang kita lihat adanya cemaran dagingnya. Jadi kalau bulu tikus artinya bulu ulunya, artinya kan tipe selnya agak berbeda karena selnya kan banyak mengandung keratin gitu kan ya kalau di bulu ya. Jadi mitokondrialnya mungkin akan sangat sedikit. Ya, sangat sedikit sehingga akan sulit mendeteksi keratin ya. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah protein based analysis dengan menggunakan FS, walaupun markernya ya kita bisa cari marker untuk keratin tikus itu seperti apa, walaupun harus keratin itu kan agak repot karena keratin kan ada di mana-mana, di tangan kita aja ada keratinnya dan sebagainya. Jadi memang tapi kalau daging tikusnya sih gampang, ada daging tikus atau tidak di dalam bakso itu sesuatu yang gampang. Tapi kalau ada bulu atau daging, saya kira agak sulit kalau hanya dengan PCR, ya, hanya dengan PCR gitu. J. Terima kasih. J. Terima kasih Pak Tri. Bu Desi Listianti, tadi itu jawaban dari Pak Tri Joko Raharjo. Ada yang mau ditambahkan? Atau ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Desi? Ya, makasih Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Desi. Kemudian ini berikutnya dari Pak Husain Sosidi, Pak. Ini dari beliau adalah staf di Universitas Tadulako Palu.
Apakah benar di antara sikat gigi yang beredar di Indonesia ada yang terbuat dari bulu babi? Bagaimana membedakan dengan yang lain secara visual? Bulu babi itu lembut ya Pak, gitu. Kalau untuk sikat gigi kok kayaknya agak apa istilahnya. Jadi bulu babi itu lembut, kecuali bulu babu yang dimakan dari laut itu kan keras gitu. Nah, yang kita jumpai adalah bulu babi itu untuk kosmetik, untuk apa ya, sikat-sikat kosmetik biasanya. Nah, itu yang pernah dengar ceritanya saya. Jadi kalau secara visual memang sulit Pak. Secara visual kita memang tadi memang analisis secara visual itu akan sulit. Artinya saya sendiri tidak punya pengalaman membedakan bulu babi dengan bulu sapi dan lain sebagainya, atau dengan plastik sintetik dan sebagainya. Jadi saya tidak bisa memberikan pencerahan ya bagaimana membedakan secara visual seperti itu. Mohon maaf Pak Husain. Terima kasih Pak Tri. Pak Husain dari Universitas Tadulako. Terus. Ya, kalau belum ada respon kita lanjutkan dulu ya Pak. Ini dari Bu Aksarani dari Lab Sukovindo. Dari Lab Sukovindo untuk pengujian halal. Pertanyaannya ada 2 Pak. Yang pertama, apakah sudah ada standar prosedur metode yang dikeluarkan untuk ekstraksi sampel, misalnya untuk bahan baku obat, makanan seperti permen dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apakah semua jenis sampel dengan low copy DNA dapat dideteksi dengan metode MS atau apabila ada metode lain yang bisa digunakan? Pak Tri. Baik. Ini Bu Aksarani ya, ini di Lab Pengujian Sukovindo cukup maju, punya digital PCR kalau tidak salah ya Bu Aksarani ya. Betul Pak, iya. Ya, baik. Saya temannya Pak Adisam. Ya, iya baik. Jadi sampai saat ini memang belum ada metode standar. Jadi itu yang kita encourage, mungkin nanti peran yang banyak kita, artinya banyak dikomunikasikan adalah yang sekarang difasilitasi di BSN, Pak Wahyu, ya, itu adalah antara LPPOM MUI dengan teman-teman dari PPOMN, ya, itu yang kita coba. Saya termasuk yang mendorong untuk metode ekstraksi yang standar, karena memang teman-teman sangat beda, ada yang pakai kit ini dan lain sebagainya. Masalahnya juga adalah jenis produk kita itu sangat luar biasa banyak, sehingga itu yang saya termasuk yang berpendapat bahwa salah satu aspek kunci untuk analisis analisis berbasis DNA adalah kesuksesan kita melakukan isolasi. Jadi itu yang menjadi kunci. Kalau PCR-nya itu gampang, probe-nya itu gampang. Seperti yang saya ceritakan tadi, bikin probe segala macam, mahasiswa S1 aja itu gampang mendesain gitu. Tapi sampel matrix yang berbeda akan butuh treatment isolasi yang berbeda. Dan sampai sekarang ya masih belum ada kesepakatan BSN, PPOMN, kemudian LPPOM MUI mengenai metode standar apa yang mau kita. Tapi sudah ada komunikasi sebelum COVID kemarin, sudah ada forum untuk mempertemukan itu, cuman pas kebetulan saya tidak. Artinya itu dilakukan sudah awal Maret ya, saya terakhir ke LPPOM itu masih bulan Februari yang lalu, jadi belum. Jadi Maret saya kira sudah ada forum mempertemukan itu. Kemudian mudah-mudahan dalam waktu singkat ada SNI-nya gitu kan ya. Iya Pak. Kemudian yang berikutnya, apakah semua jenis sampel low copy DNA dapat deteksi dengan metode MS, dan apabila ada metode yang bisa digunakan? Ya, artinya itu pilihan yang coba kami sosialisasikan gitu kan ya, karena
termasuk teman-teman di BPOM itu masih ngotot, mereka mau ngotot pakai metode pool sampel gitu, dikumpulkan sampelnya untuk keperluan memaksa low copy DNA dengan uji DNA. Nah, itu yang agak kesulitan karena memang jadi saya lebih cenderung menggunakan metode MS sepanjang kita tahu targetnya. Kita tahu targetnya protein apa. Karena teman-teman di PPM pun saya challenge, coba kan kalau dengan produk daging pun kita bisa pakai MS, nggak harus dengan PCR, dengan mendeteksi bioglobin dan lain sebagainya. Artinya itu metode baru yang membuka peluang lebih besar. Nah, saya akan mendorong kalau Sukupindo beli high resolution MS gitu, saya akan PCR malah aplikasinya kurang begitu banyak kan. Nah, mending kita beli high resolution MS yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan banyak metode berbasis protein dan tidak tergantung. Apakah metode lain yang bisa digunakan? Ya, kalau matriksnya itu campuran akan sulit. Misalkan orang sekarang mengembangkan pakai surface plasmon dan lain sebagainya. Teman-teman di ITB mengembangkan itu, teman-teman. Tapi agak kesulitan kalau kita bicara matriks. Sehingga kalau bukan karena saya orang kimia, saya mempelajari analisis dengan molekul, tapi yang menjadi bukti ya kita bisa mendeteksi molekulnya. Itulah yang paling apalagi dalam bentuk campuran. Kalau kita bisa menemukan marker spesifik di produk tersebut, nah itu yang paling kuat dari sisi validitas datanya. Saya kira itu Bu Aksarani. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aksarani. Ada tanggapan lain? Enggak, mungkin sudah cukup seperti itu dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak. Ya, terima kasih Bu Aksarani. Selanjutnya ini ada Edi Chandra dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bagaimana kemungkinan pengembangan kit tes yang spesifik dan portable semacam rapid test yang bisa digunakan secara simpel oleh publik? Baik, terima kasih Pak Edi. Sudah banyak Pak, sudah banyak. Artinya itu produk-produk dari luar sudah banyak. Rapid test yang spesifik terhadap terutama terhadap babi dan sebagainya. Jadi itu memang banyak teman-teman di Balai POM di daerah yang menggunakan itu untuk pemantauan, gitu, pemantauan. Jadi artinya sama halnya dengan rapid test yang lain, artinya rapid test itu kan bisa digunakan untuk screening, gitu kan. Tapi tadi disampaikan oleh Bu Askarani, untuk keperluan validitas, ya kita perlu mempunyai data analisis yang valid, maka uji DNA atau protein menjadi penting. Jadi misalkan kita mau teman-teman di POM selalu seperti itu, jadi melakukan pengawasan menggunakan rapid test. Setelah itu kalau misalkan ada yang positif ya kita konfirmasi dengan uji DNA karena itu memang relatif lebih mahal itu. Oke. Mohon materi presentasinya di-share. Oke, boleh nanti saya berikan. Tapi memang ada beberapa materi yang belum saya publikasi, jadi mungkin nanti mohon tidak disalahgunakan gitu. Masih dalam proses ditulis untuk publikasi. Nggih, Pak. Nanti PPT-nya bisa di-share ke peserta nggih, Pak. Oh, nggih. Nggih. Yang dipresentasikan Bapak tadi nggih? Ya. Oh, nggih, nggih. Selanjutnya ini dari Pak Sopan Trianto, beliau guru kimia SMA Nurul Huda Paguyangan. Bagaimana cara mudah buat masyarakat membedakan makanan dari sapi halal dengan daging tikus yang haram seperti makanan favorit bakso dan lain-lain? Monggo Pak Tri. Cara mudah buat masyarakat membedakan. Waduh. Yang lebih enak kayaknya tikus itu, Pak. Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Artinya saya sendiri tidak bisa. Jadi memang ada orang yang katanya, oh kalau itu teksturnya seperti ini, tapi artinya di tempat lain akan berbeda, memang agak sulit gitu kan. Artinya kalau ada kecurigaan ya laporkan saja ke BPOM dan lain sebagainya, atau saya sering melakukan survei
di pasar, artinya jajan saya bawa pulang untuk dites, untuk meyakinkan diri saya sendiri, untuk ya kebetulan ada lab gitu kan, jadi sekalian, jadi setiap metode yang kita pakai, yang kita kembangkan itu biasanya kita aplikasikan ke pasar, ke produk komersial. Jadi walaupun tidak ada yang saya sampaikan hasilnya, tapi semua metode-metode tadi kita hasil yang kita dengar, oh itu dicurigai, maka itu gunakan untuk sampling yang kita pakai. Terus kita tes, nah itu meyakinkan, oh saya berarti aman makan bakso di Panako atau di mana. Kalau apa istilahnya secara fisik memang akan sulit. Daging saja yang kemarin di Bandung itu kan sampai sekian ton. Iya. Orang tidak. Ya, jadi sulit ya Pak, memang kalau secara visual kadang. Ya. Mungkin malah ibu-ibu yang hafal gitu. Ya, tapi tetap sulit juga Pak, karena kalau sudah di pasar sama-sama merah juga. Apalagi udah diberi pewarna yang seperti itu. Oke. Masih ada pertanyaan ini Pak Tri dari Laili Nurliana dari UHO. Ya. Mohon bertanya Pak, apakah analisis kehalalan ini bisa dilakukan untuk kosmetik, terutama untuk identifikasi LC-MS-MS? Terima kasih. Baik, ya justru kalau untuk keperluan kosmetik dan bahan farmasi itu kan kebanyakan yang dipakai adalah dalam bentuk protein, misalkan plasenta, segala macam. Ya. Maka mau tidak mau yang kita pakai adalah dengan HRMS, dengan LC-MS tadi. Ya. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira dugaan produk protein apa yang ada di sana, yang memang harus dikembangkan dulu. Jadi tidak kembali tadi saya sampaikan ke Bu yang dari Skopindo tadi bahwa sekarang banyaknya. Dan tidak banyak yang berperan, jadi harusnya ada di LP POM atau DP POM punya apa istilahnya, punya database produk-produk apa saja, kemudian potensi campurannya apa. Nah kebetulan itu kita jadikan target untuk dikembangkan metodenya. Ya, jadi secara teori bisa Mbak, secara teori bisa, agar cuman ya kita harus tahu dulu produk yang dimaksud apa, target kira-kira pencemarnya apa gitu. Jadi analisis berbasis protein ini masih luas ya Pak untuk pengembangan nanti metode dan sebagainya ya Pak Tringge? Ya. Masih ada satu lagi nih Pak, dari Zulkifli Zamzam dari Universitas Ternate. Mau saya bacakan Pak atau dibaca sendiri? Saya bacakan saja Pak. Ya, saya baca aja nggak apa. Oke. Saat ini banyak roti yang beredar di masyarakat dengan varian yang sangat empuk. Waduh ini. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dalam roti yang empuk tersebut bisa saja mengandung L-cystein yang mungkin berasal dari rambut manusia dan bulu hewan yang otomatis diharamkan. Terima kasih. Baik, kalau tambahnya sudah dalam bentuk L-cystein, tentu tidak bisa kita apa istilahnya, kita bedakan, karena cystein dari mana saja, ya baik kita analisis secara metode apapun akan sama, gitu. Rambut manusia, bulu hewan dan sebagainya, saya kira tidak, artinya tidak bisa kita apa istilahnya, tidak bisa kita bedakan gitu. Memang itu masih PR kita masih banyak gitu. Makanya dalam proses sertifikasi halal, saya kira Mas Zulkifli ini kan aktivis LP POM MUI di Ternate ya tidak salah gitu kan. Jadi artinya dalam proses sertifikasi kan bukan hanya analisis, tapi kita melihat proses juga ya di dokumen-dokumen yang dia submit dan sebagainya gitu kan. Ya, artinya bahannya dia dari mana dan sebagainya, ada sertifikat analisis bahan, dan itu salah satu menjadi tolak ukur kita
Nah, artinya bahwa kalau kita yakin, bahwa kita percaya kalau sudah disertifikasi halal oleh MUI, maka kita yakin bahwa proses-proses itu sudah dilalui. Paling tidak untuk saat ini kan pengecekan dokumen, bahan baku dan lain sebagainya. Nah, yang kurang saat ini adalah surveillance-nya, ya, surveillance dalam arti post market surveillance-nya itu yang memang kurang. Apakah setelah dia disertifikasi halal, dia konsisten melakukan menggunakan produk yang sama seperti itu. Nah, itu yang jadi kalau kasusnya sudah dalam bentuk L-cysteine dengan HRMS pun kita tidak bisa membedakan itu. Itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Tri. Jawaban-jawaban dari Pak Tri memberi pencerahan kita dan juga memberikan cara pandang yang lebih luas lagi. Oh, ini masih ada Pak dari Fras Adi. Ya, dalam pengujian false negatif, bagaimana cara kita mengetahui kesalahan berasal dari metode isolasi atau kerusakan DNA karena proses pengolahan produk misalkan sehingga dalam metode yang sesuai. Kita harus pakai kontrol, ya, pakai kontrol isolasi DNA-nya, gitu. Kita harus punya kontrol isolasi DNA bahwa dengan sampel yang sama, artinya kita punya kontrol isolasi DNA. Jadi kalau sampel positif, ya, terus kita isolasi DNA, dia menghasilkan DNA yang kualitasnya bagus, berarti proses isolasi DNA itu tidak masalah. Jadi ada kontrol PCR, ada kontrol, ada juga kontrol inhibisi dan lain sebagainya. Jadi memang analisis yang valid itu membutuhkan banyak kontrol, ya. Jadi ada kontrol PCR-nya sendiri, nanti kontrol amplifikasi, kontrol isolasi, kontrol inhibisi dan lain sebagainya. Dan itu memang orang lab harus mendesain, membuat sendiri. Yang sering jadi kendala seperti itu. Ibu dari suku Windo itu tahu betul bagaimana Pak, gimana saya bisa membuat marshmallow, itu sulit sekali Pak, gitu kan. Hanya bikin kapsul, saya di UGM biasa ndandake, minta teman dari farmasi, bikin es krim, minta teman dari FTP untuk membuatkan. Saya pesan es krim yang mengandung gelatin babi misalkan. Itu akan gampang kita gunakan untuk kontrol. Tapi memang tidak semua produk kita bisa membuat, karena kadang formulasinya juga jadi kita cari produk, ya kalau misalnya cari produk betul-betul udah positif, kita pakai kit isolasi yang sama, oke? Kalau kemudian dibandingkan kalau dia positif, berarti tidak ada masalah pada proses isolasinya, ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim itu false negatif, karena memang itu negatif. Gitu. Tapi kalau kita tidak punya kontrol isolasi, maka kita tidak bisa menampilkan kemungkinan terjadinya false negatif. Ya. Saya kira itu, Bu Ji. Oke, Pak Tri, terima kasih. Masih ada satu lagi nih Pak, ke bawah ini dari Rohmat Krisanjaya Pak, dari Universitas Kadiri. Oke, baik. Maksudnya penelitian secara komputasi itu apa? Apakah kita selalu menggunakan sistem in silico? Kita nggak pernah jadi desain primer segala macam, pengujian kita selalu jadi seperti kalau orang bicara docking misalkan menjelaskan interaksi antara molekul kecil dengan makromolekul, maka probe yang kita buat pun kita tes dulu, tidak dengan docking karena prosesnya adalah dengan menggunakan interaksi DNA dengan DNA, jadi bukan docking. Jadi itu selalu kita lakukan karena pada saat desainnya secara in silico kita dapatkan banyak dan kita tidak mungkin mensintesis itu semua karena biayanya akan sangat mahal gitu. Termasuk tadi untuk mendapatkan marker yang secara RMS, kita melakukan analisis in silico terlebih dahulu, karena kalau langsung dilakukan, artinya untuk mendapatkan kandidat marker, kita harus punya data teoritis, itu yang kita dapatkan dari in silico.
Saya kira bukan mengembangkan software atau apa, tapi kita lebih banyak mengaplikasikan, ya, mengaplikasikan, dan softwarenya juga nggak rumit-rumit. Kita pakai software-software yang bebas tersedia secara online saja, gitu. Terima kasih, Mas Rohmat. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak Rohmat, masih ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya bicara tapi nggak dengar suaranya. Iya, Pak. Ya, ya. Iya, beliau bicara tapi tidak ada suara. Oh ya, untuk seluruh peserta jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah dibagikan oleh panitia. Untuk semua peserta, ya, untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah disediakan oleh panitia untuk pembagian e-sertifikat nanti. Dan juga materi dari pembicara. Mohon izin tanya, Bu. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Pak Iwan Pahlawan. Ya, silakan. Iya, mohon maaf tadi saya tidak bisa ngetik di Q&A. Ya. Saya ada bertanya, Pak, untuk identifikasi produk babi itu dari kulit, apakah bisa tanpa merusak sampel? Mungkin itu, Pak. Kalau artinya non-destructive analysis belum, artinya tapi ya kita harus artinya sampling, artinya kita ambil sebagian, oke, kemudian mau tidak mau memang destruktif gitu. Yang metode yang sudah ada sekarang masih destruktif. Apakah itu DNA base atau protein base? Sampel yang dibutuhkan sangat sedikit. Jadi di bawah ordernya di bawah. Jadi DNA mungkin butuhnya hanya 500 mg atau gimana. Jadi sangat-sangat sedikit. Protein juga sangat sedikit gitu. Tapi artinya seperti alat seperti ya basicnya seperti pakai X-ray dan lain sebagainya belum. Artinya belum ada orang yang melaporkan mencoba melakukan membandingkan tekstur antara kulit babi dengan kulit sapi, karena tekstur hewan artinya apa, makhluk itu sangat ditentukan oleh usia dan lain sebagainya. Jadi tetap yang dipakai sekarang adalah destruktif, cuman sampel yang dibutuhkan sangat-sangat sedikit. Gitu. Itu baik, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan pertanyaannya. Apakah dari peserta masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menuju ke detik-detik akhir dari pertemuan kita siang pagi sampai siang hari ini? Sepertinya pertanyaan-pertanyaannya sudah selesai nih, Pak. Nggih, monggo nuwun. Alhamdulillah. Nggih. Baik. Karena pemaparan materi dari Bapak Trijoko Raharjo sudah tersampaikan, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari para peserta juga sudah dijawab oleh beliau, maka untuk kuliah umum bidang studi biokimia pada siang hari ini akan dicukupkan dulu sampai di sini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Trijoko Raharjo PhD atas sharing ilmunya yang sangat luar biasa dan juga menambah wawasan dari kami semua yang menghadiri kuliah umum online ini. Sebelum nanti setelah ini akan saya kembalikan kepada Mas Yusuf Matinul sebagai MC dari kuliah umum online ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Mas Yusuf Matinul. Baik Bu, terima kasih sudah memoderatori kuliah umum kali ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Joko Raharjo PhD yang sudah menyampaikan materi di bidang biokimia mengenai analisis molekuler untuk pengujian halal. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta yang mengikuti kuliah online umum ini untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah disematkan linknya di kolom chatnya agar supaya nanti bisa dikirimkan sertifikat online dan juga materinya seperti itu. Dan sebelumnya, sebelum saya akhiri online general lecture ini, kami dari panitia memohon kepada para peserta untuk bisa menaktifkan kamera seperti itu untuk bisa diadakan sesi foto bersama, karena tadi di awal belum sempat untuk dilaksanakan sesi foto bersama. Seperti itu dimohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman yang menjadi peserta online general lecture bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, akan saya ambil fotonya. Baik, sudah, terima kasih kepada para peserta. Sudah saya ambil untuk foto bersamanya. Saya ingatkan kembali untuk tetap bisa mengisi daftar hadir supaya sertifikat online dan juga materinya bisa diakses di email masing-masing. Karena acara online general lecture beliau Bapak Tri Joko Raharjo PhD sudah selesai, saya selaku Master of Ceremony pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan keaktifan seluruh peserta. Semoga ilmu yang sudah dipaparkan oleh pembicara bisa menjadi penambah wawasan bagi kita semua, karena ilmu pengetahuan merupakan makanan bagi jiwa kita. Terima kasih, saya mewakili panitia pelaksana online general lecture pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Izin ya, Ibu. Nggih, monggo Pak Tri. Iya Pak, silakan. Terima kasih nggih Pak Tri nggih. Iya, sami-sami. Jangan bosan ya Pak. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih semuanya. Nggih, sama-sama. Ya, sama-sama.